Namanya Fadli, anak kelas 2 SMA yang baru pindah dari kampung ke Jakarta. Tubuhnya kurus, kulitnya agak gelap, tapi matanya tajam. Tatapannya selalu lurus ke depan, tidak pernah menunduk, tidak pernah canggung. Dari hari pertama menginjakan kaki di sekolah barunya, dia sudah jadi bahan omongan. Bukan karena dia sok keren, tapi justru karena dia beda. Pendiam, tidak banyak bicara, tapi aura dari dirinya seperti memberi peringatan. Jangan coba-coba ganggu dia. Pagi itu, saat jam istirahat pertama, Fadli hanya duduk sendirian di pojok kantin. Sambil makan bakwan dan teh kotak, dia mengamati sekitar tanpa banyak ekspresi. Teman-teman sekelasnya asik ngobrol dan bercanda, tapi tidak ada satupun yang berani nyamperin. Sampai akhirnya muncul satu kelompok siswa laki-laki yang terkenal sering tawuran. Mereka datang dengan langkah santai, gaya percaya diri, dan raut wajah yang penuh rasa ingin tahu. Salah satunya, Reza, langsung nyamperin Fadli. Dia anak kelas 3, ketua geng Human Fighter, geng yang namanya sudah bikin guru-guru pusing kepala. Reza duduk tepat di depan Fadli sambil nyender dan menatap tajam. Lalu dengan nada santai, tapi penuh tantangan, dia bilang, "Lo anak baru ya? Dari kampung mana?" Fadli menatap Reza sebentar. Senyum tipis muncul di wajahnya, tapi tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Reza menyeringai, merasa sedikit diremehkan. "Gue Reza, ketua geng di sini. Biasanya anak baru tuh, kalau nggak sok akrab ya sok takut. Tapi lu malah cuek banget," katanya sambil tertawa kecil. Fadli masih diam. Lalu pelan-pelan dia jawab, "Saya nggak biasa takut, Bang." Jawaban itu bikin suasana tiba-tiba hening. Teman-teman Reza yang ikut berdiri di belakangnya langsung saling pandang. Tidak menyangka, anak kurus dari kampung bisa ngomong seperti itu tanpa gentar. Reza sempat mengernyit, tapi entah kenapa dia justru tertawa. "Oke juga lo," kata Reza. "Tapi jangan sok jago ya, Jakarta beda sama kampung." Fadli mengangguk pelan, lalu berdiri, membawa bungkus makanannya, dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Sejak hari itu, nama Fadli mulai dikenal. Bukan karena dia banyak gaya, tapi karena sikapnya yang tenang, dingin, dan tidak bisa ditebak. Banyak yang penasaran, banyak juga yang mulai merasa waspada. Karena walaupun tidak banyak bicara, semua orang bisa merasakan bahwa Fadli menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Hari itu sekolah ramai seperti biasa, tapi suasana terasa agak berbeda. Di grup pesan singkat siswa, kabar tawuran yang akan terjadi sore nanti sudah menyebar luas. Lokasinya di dekat jembatan layang belakang terminal, tempat yang sering dijadikan arena bentrokan antar pelajar. Bagi sebagian siswa, ini semacam ajang unjuk keberanian. Tapi bagi sebagian lainnya, itu hanya buang-buang waktu dan risiko. Fadli duduk diam di bangkunya sambil memperhatikan kalender di dinding kelas. Hari itu bertepatan dengan tanggal kelahirannya, tapi tidak ada yang tahu. Ia tidak peduli. Sejak kecil, Fadli sudah terbiasa merayakan segalanya sendiri, dengan cara yang sederhana. Saat teman-temannya sibuk membahas persiapan tawuran, Fadli justru lebih banyak melamun. Tapi, entah mengapa, dalam hatinya seperti ada dorongan untuk ikut hadir di lokasi yang disebut-sebut itu. Sore harinya, setelah jam sekolah selesai, sekelompok siswa mulai bergerak ke arah jembatan. Mereka datang bukan untuk membuat keributan, tapi karena merasa harus menunjukkan keberanian agar dihormati kelompok lain. Fadli ikut berjalan di belakang, tidak banyak bicara, wajahnya tenang seperti biasa. Tak ada yang menyangka ia akan benar-benar datang. Di lokasi, dua kelompok sudah saling berhadapan. Tidak ada yang benar-benar ingin mencelakai. Ini lebih ke soal gengsi. Seperti ritual yang tak tertulis. Saling adu keberanian, adu mental, kadang hanya berujung dorong-dorongan. Tapi sore itu agak berbeda. Di tengah suasana tegang, seseorang dari kelompok lain tiba-tiba melangkah cepat dan mendekati Fadli dari samping. Tanpa banyak kata, dia mengayunkan tangan membawa benda tajam kecil yang sebelumnya tersembunyi di balik bajunya. Gerakannya cepat, dan sebelum siapapun sempat bereaksi, benda itu sudah menghantam perut Fadli. Suasana seketika terdiam. Beberapa siswa menjerit kaget. Beberapa lainnya langsung mundur, ketakutan dengan apa yang mereka lihat. Fadli terhuyung ke belakang. Tangannya memegang perutnya, tapi tidak ada darah, tidak ada teriakan. Wajahnya hanya sedikit terkejut. Perlahan ia berdiri kembali dengan posisi tegap. Tatapannya berubah dingin. Semua orang di sana, baik dari kelompoknya maupun dari pihak lawan, terpaku. Mereka menyaksikan sesuatu yang tidak masuk akal.
Tusukan itu seperti tidak berdampak apa-apa. Orang yang menusuk Fadli terlihat kebingungan. Wajahnya pucat. Dia lalu mundur sambil menunduk, tidak sanggup menatap Fadli lagi. Seorang teman Fadli, Dito, yang sejak tadi berdiri di samping motor langsung berbisik ke temannya, "Gila, beneran, dia nggak kenapa-kenapa." "Gue pernah dengar," lanjutnya, "katanya Fadli udah dipagerin, semacam perlindungan dari kampungnya." Sejak kejadian itu, nama Fadli semakin dikenal, tapi bukan karena keberaniannya ikut tawuran, melainkan karena apa yang terjadi sore itu. Banyak yang mulai menjauhinya, bukan karena takut, tapi lebih karena rasa tidak paham. Mereka heran, bagaimana mungkin seseorang bisa selamat dari sesuatu seperti itu, dan Fadli tetap sama seperti biasanya, tidak pernah menjelaskan apapun. Ia pulang ke rumah kontrakannya, mengganti bajunya, dan tidur seperti hari-hari biasa. Tapi di balik wajahnya yang tenang, ada rahasia besar yang belum siap ia bagikan ke siapapun. Malam itu, Fadli terduduk di atas kasur tipisnya. Lampu redup menggantung di langit-langit kamar kontrakan. Di samping jendela, ada foto ibunya sedang tersenyum, satu-satunya yang selalu dia bawa kemanapun. Tangan Fadli memegang bagian perutnya, tempat benda tajam sempat menghantam siang tadi. Tidak ada darah, tidak ada luka, tapi hatinya terasa perih. Pikirannya melayang jauh, ingatannya membawa kembali ke malam sunyi di kampung, saat kakeknya menyiapkan sebuah ritual sederhana. Tidak menyeramkan, hanya duduk beralaskan tikar pandan, dengan cahaya lampu minyak dan doa-doa pelan yang bergema di antara suara jangkrik. Saat itu, sang kakek menanamkan sebuah benda hitam kecil ke dalam kulit dadanya. Tidak terasa sakit, hanya dingin. "Kekuatan ini hanya untuk perlindungan, bukan untuk kebanggaan," ujar sang kakek lembut. "Kalau kau menggunakannya bukan untuk kebaikan, maka akan ada yang harus dikorbankan." Fadli saat itu tidak terlalu mengerti. Tapi malam ini, ia seperti mulai paham. Beberapa menit lalu, ia menerima pesan dari pamannya di kampung. Ibu Fadli mendadak sakit, tanpa gejala, tanpa penyebab yang jelas. Paman bilang, ibunya hanya terbaring lemah, pandangannya kosong. Air mata Fadli mulai menggenang. Dia merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Bahwa semua pilihan, semua tindakan, selalu ada akibatnya. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang yang dicintai. Keesokan harinya, Fadli tidak ke sekolah. Ia berjalan kaki menuju terminal, membeli tiket bus untuk pulang ke kampung. Ia tidak pamit pada siapapun. Ia hanya meninggalkan selembar surat di meja kelas. Isi suratnya sederhana, tapi menyentuh. "Kalau berani ikut jalan yang salah, maka beranilah juga untuk menanggung akibatnya. Saya tidak bangga dengan apa yang terjadi. Saya hanya ingin memperbaiki semuanya." Beberapa minggu kemudian, kabar menyebar bahwa Fadli kini tinggal kembali di kampung. Ia membantu sang kakek mengajar anak-anak kecil membaca dan menulis. Bukan karena ingin menebus kesalahan dengan kekuatan, tapi karena ia sadar, perubahan paling kuat bukan dari ilmu gaib, tapi dari hati yang tulus. Pesan dari cerita ini adalah, terkadang kita merasa perlu terlihat kuat agar dihargai. Tapi kekuatan sejati adalah saat kita mampu mengakui kesalahan, memilih untuk berubah, dan berani bertanggung jawab. Tidak ada yang lebih mulia dari seseorang yang mau belajar dari masa lalu dan memperbaiki masa depannya.